Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ternyata PDIP akhirnya merestui ya Ibu Megawati ya akhirnya merestui PDIP menjadi motor hak angket begitu kan ya untuk mengusut dugaan-dugaan kecurangan pemilu di 2024. Wow. Inilah yang ditunggu-tunggu kita begitu kan. Pada akhirnya muncul ya Ibu Megawati akhirnya merestui PDIP untuk menjadi hak angket. Apakah benar seperti itu? Mari kita amati betul ya komentar-komentar dari netizen. Dari kemarin mengatakan bahwa PDIP itu adalah maju mundur begitu kan. Maju mundur untuk mempertimbangkan bagaimana hak angket yang saat ini lagi bergulir begitu kan ya. Bahkan satu sisi ada yang mengatakan PDIP harus bisa secara gamblang melakukan penyelidikan bersama. Melalui hak angket berharap ya KPU, PDIP Perjuangan berpihak pada rakyat. Jangan bimbang, karena melihat luka lama berjuang dengan ikhlas untuk kepentingan rakyat. Insya Allah Tuhan akan menolong. Saat yang ditunggu-tunggu pada akhirnya yang mengerucut menjadi menyatu. Selama ini mungkin menganalisa gelombangan inisiatif angket yang semakin hari semakin membesar sehingga besar desakan dari masyarakat agar mengungkap kebenaran. Iya begitu kan. Satu-satunya yang kemudian yang ditunggu selama ini adalah PDIP. Kalau memang PDIP terus-menerus diam, tidak menggaungkan hak angket, bisa saja orang berspekulasi bahwa PDIP itu tersandra di situ begitu kan. Maka dengan adanya politik ini keberanian dari seorang PDIP ya, orang-orang yang kemudian tersandra biarlah mereka keluar, ganti yang baru begitu kan. Hilang satu tumbuh seribu begitu. PDIP itu partai besar, loyalitasnya sangat banyak di situ begitu kan. Apalagi Soekarnois di situ begitu kan ya. Pengikut-pengikut mereka banyak. Artinya apa? Kalau mereka PDIP bersatu, ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa ya. Walaupun secara politik memang Pak Jokowi mantan ya, bukan mantan sih, memang kader dari PDIP yang kemudian sampai hari ini nggak tahu arahnya kemana mereka keluar atau tidak begitu kan. Karena ya kita tunggu saja nasibnya bagaimana. PDIP jangan takut pada orang-orang yang kemudian terkena atau sandra menyandra di situ begitu. Dia sebagai tokoh bangsa berdosa jika membiarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan pelaksanaan berdemokrasi di negeri ini. Sumber masalah negeri ini adalah kader PDIP katanya. Yang hianat juga kader PDIP. Kata siapa? Siapa yang hianat begitu kan ya? Ya mungkin kalau mengarah kepada salah satu rezim misalnya yang kemudian bermain di dalamnya, saya nggak tahu begitu kan apa maksudnya. Tapi yang jelas bukan soal itu. Soal yang kita lakukan adalah bagaimana pengawal, ya pengawalan terkait dengan adanya pemilu ini. Mau hianat kayak mau apa kayak yang terserah. Yang penting kecurangan itu ya, yang penting dugaan-dugaan kecurangan itu tidak dilakukan begitu kan. Masalah jabatan ya silahkan begitu kan. Tapi masalah soal pemilu ini bagaimana regenerasi ya, generasi ke generasi di situ ya harus benar-benar benar-benar dikawal betul. Jangan ada lagi ya nuansa-nuansa kecurangan, ya dugaan-dugaan kecurangan di situ. Banyak muncul spekulasi seperti itu. Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya masyarakat Indonesia kalau PDIP bersatu bukan tidak mungkin ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Dan inilah yang ditunggu-tunggu begitu kan. Saatnya ya hari ini ditunggu-tunggu bagaimana PDIP memberikan pernyataan apakah hak angket tetap dilanjutkan atau tidak. Nah, itu pertanyaan penting. Semakin PDIP akan semakin diam, maka semakin pula begitu kan ya masyarakat berspekulasi ya mungkin salah satunya mungkin kena sandra atau bisa datang tiba-tiba Harun Masiku ya datang di situ begitu kan ya. Banyak orang berspekulasi seperti itu. Tapi saya tidak sampai segitunya begitu kan ya melihat dengan ini. Tapi PDIP kalau benar-benar ingin melihat nuansa dugaan-dugaan kecurangan, mari kita hak angket ya untuk kecurangan pemilu di 2024 ini begitu. Ada pakar hukum pegiat demokrasi menjadi tamu Megawati Soekarno Putri pada Jumat sore 8 Maret 2024 di rumah Ketua Umum PDIP itu, Jalan Teo Komar, Jakarta Pusat. Mereka menyampaikan dukungan agar Megawati ikut mengawal hak angket kecurangan pemilu atau pemilihan umum di 2024. Kecurangan pemilu yang dimaksud ya Eri ditenggarai menjadi sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Pun kecurangan diduga terjadi saat setelah hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Dalam pertemuan tertutup selama 1,5 jam itu Megawati mendengarkan tetamunya berbicara satu persatu begitu sambil menikmati es kopior dan onde-onde katanya. Kelompok masyarakat sipil juga mengungkapkan harapan mereka agar Partai Banteng tak bergabung dengan pemerintah Prabowo Gibran yang diperkirakan menangi pemilihan presiden atau Pilpres 2024. 2 pekan sebelum pertemuan di Tekomar, kelompok sipil mengirim 10 karangan bunga ya ke rumah Megawati. Dalam karangan bunga itu ya mendorong bahwa PDIP menyelidiki dugaan kecurangan pemilu di 2024 bersama partai lain. Ini kesempatan emas sebenarnya. Biar PDIP tidak terkesan jalan sendirian, ada Nasdem, ada PKB, ada PKS yang kemudian bisa diajak di situ begitu kan. Ini bukan soal siapa yang menang, bukan soal siapa yang kalah, tapi bagaimana untuk kecurangan-kecurangan yang ada selama ini ya bisa ditemukan di situ. Karena bagi kami adalah siapa yang menang soal siapa yang kalah tidak menjadi persoalan. Karena yang menjadi persoalan ini adalah generasi nanti di 2029. Bagaimana? Apakah lebih parah atau bagaimana? Nah, itu yang sangat disayangkan begitu kan. Saya pribadi walaupun siapapun yang menang silahkan. Tapi bagaimana dugaan-dugaan seperti ini yang harus kita bongkar bersama begitu kan di situ begitu. Menurut 4 orang yang mengetahui isi pertemuan itu, Megawati memberi sinyal positif untuk menggunakan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka hadir juga menilai PDIP Perjuangan telah merancang menggulirkan hak angket. Para sumber yang ditemui ya Tempo mengaku ya melihat kajian atau naskah akademisi soal materi hak angket. Bahkan Megawati tak ujung-ujung merestui ya penggunaan hak angket setelah bertemu dengan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud pada tanggal 15 Februari 2024. Megawati mempertimbangkan menggunakan penyelidikan anggota dewan itu. Hari itu Megawati mendapat laporan bahwa kekalahan Ganjar Mahfud disebabkan oleh kecurangan pemilu yang terstruktur dan masif dan sistematis katanya ya. Artinya apa? Siapa mereka yang menceritakan itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting ya. Merenung sepekan ya, katanya merenung begitu kan ya. Setelah merenung ini semua, akhirnya Ibu Megawati menemukan titik temu, mengungkapkan keputusan kepada segelintir elit PDIP Perjuangan untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu di Senayan. Bahkan tim hukum pun mulai menyusun naskah akademisi hak angket ya pada awal Maret 2024. Benar ya, apa yang disukai Pak Mahfud memang jelas di situ begitu, menyusun hak angket, terus kemudian akan tetap mengulir di situ begitu kan hak angket ke DPR. Tapi mestinya ini hati-hati betul begitu kan. Orang yang tidak terpilih begitu kan ya, dari misalnya dari Partai Nasdem, dari PKB, terus kemudian dari PKS, dari PDIP, dari P3 misalnya, kalau mereka bersatu menjadi kekuatan hak angket, ya hati-hati orang yang kemudian tidak terpilih lagi di situ. Kalau hanya melihat kabar yang terjadi selama ini, satu anggota DPR 10 miliar, apakah mereka menerima begitu kan? Itu yang mesti kita hati-hati betul begitu kan. Kalau mereka sudah tidak posisi DPR, 10 miliar itu angka yang fantastis loh begitu kan. Itu banyak loh begitu. Kalau ada 100 DPR, berapa mereka begitu kan? Ya berapa kalau 100 begitu kan? Ya hampir berapa miliar begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini begitu kan ya, kalau kita melihat dengan sebuah realitas ini ya ini harus dijaga-jaga begitu kan. Tapi ya uang siapa yang harus kita berikan 10 miliar per dewan ya, per DPR begitu. Saya kira agak jauh begitu. Tapi bukan tidak mungkin. Itu angka 1 triliun itu sangat gampang sekali begitu. Bahkan ya berbagai kendala dan intimidasi, banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Bahkan salah satu mereka yang menuturkan dalam Tempo itu menyatakan bahwa ya ada intimidasi, ada penjegalan dan sebagainya begitu kan, untuk melihat bagaimana ya seorang PDIP tidak bisa menggaungkan hak angket ya. Bahkan ini kubu 1. Kubu 01 rencana penggunaan hak angket di koalisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga menguar ya selepas hari pencoblosan. 5 narasumber dari tim Anies Baswedan bercerita usulan menggunakan hak angket antara lain datang dari Yusuf Kalla. Mantan wakil presiden itu mengusulkan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan PKS menggunakan hak angket ya untuk mengusut dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Kita mesti hati-hati begitu kan. Seperti Lulu Nur Hamidah menggaungkan hak angket dari PKS begitu kan. Nasdem juga sama, mereka akan mengikuti itu begitu kan. Sumber inilah dikutip dari ya Tempo ya. Apakah ini benar atau tidak wallahu alam. Tapi kita lihat saja ya nuansa-nuansa seperti ini biasanya ya ada sebuah kebenaran lah.
mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.